Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yatir Kenari, kawan-kawan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, cara cepat agar betina birahi. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana supaya anakan kenari cepat gacor di usia 4-5 bulan sudah bisa gacor, kawan-kawan. Baiklah, kita simak terus videonya ya. Nah, di sini yang saya gunakan contoh ada SF lokal Star Blue, itu umurnya 5 bulan, dan lokal bon kuning, bon oren, di situ umurnya baru 4 bulan, dan ada AF warna hijau sebesar F2, itu umurnya baru masuk ke 6 bulan, kawan-kawan. Baiklah, kita akan menceritakan bagaimana saya dalam merawat burung-burung ini supaya bisa cepat gacor. Langkah pertama yang saya lakukan adalah tetap ya, di sini pemilihan anakan di sini tetap menjadi yang nomor satu. Biasanya pemilihan anakan ini juga faktornya dari gen indukan, kawan-kawan ya. Gen indukan apabila pejantannya itu gacor pada usia dini, biasanya akan nurun juga kepada anakan. Nah, pemilihan yang pertama yang saya lakukan untuk memilih bahan, yang pertama adalah kalau bisa di usia dini sebelum dipisah itu sudah ada yang ngiri. Dan kemudian untuk yang kedua, pemilihannya itu apabila di kandang dikumpulkan, kemudian anakan kenari tersebut itu ngeriwi, nah itu biasanya juga kedepannya akan cepat gacor. Di situ untuk pemilihan anakan supaya cepat gacor, kawan-kawan. Setelah memilih bahan untuk perawatannya ya, sebagai langkah yang kedua dilakukan pengembunan. Jadi setiap jam 5 kalau bisa burung sudah harus dikeluarkan dan diembunkan itu. Nah, untuk pengembunan di sini biasanya suasananya untuk pengembunan untuk kenari jantan itu kan sejuk, seger, jadi biasanya di situ merangsang kenari tersebut untuk selalu berbunyi, kawan-kawan. Nah, karena kenari tersebut selalu berbunyi, maka di situ akan terjadi cepat gacor nantinya, dan juga merangsang untuk cepat birahi kalau misalnya pengembunan itu dilakukan secara rutin. Itu, kawan-kawan. Untuk langkah yang keduanya dilakukan pengembunan dan juga penjemuran ya. Jadi setelah diembunkan langsung ke seperti biasa. Penjemuran cukup dilakukan 1-2 jam saja. Untuk anakan usia lebih dari 1 bulan itu sudah bisa dilakukan penjemuran 1-2 jam, kawan-kawan. Pokoknya apabila sudah kelihatan paruhnya itu dibuka, kemudian nafasnya sudah terengah-engah ya, itu sudah harus diangin-anginkan. Itu, kawan-kawan. Untuk langkah yang ketiga supaya cepat gacor, pemberian pakan dan extra fooding harus rutin. Nah, untuk pakan di sini ya, pengalaman saya itu pakai pakan panas seperti yang sudah diceritakan pada waktu kenari betina cepat birahi di situ. Nah, biasanya saya menggunakannya itu untuk pakan itu alam sakti. Bisa digunakan mulai dari
umur 0 sampai dengan gacor full alam sakti kawan-kawan. Nah, biasanya burung tersebut cepat sekali gacor ya, karena di situ pakan dan extra fooding seperti telur itu menunjang untuk cepat gacor. Extra foodingnya telur itu harus rutin 1 minggu 1-2 kali. Nah, di situ harus diimbangi dengan penjemuran tadi supaya tidak gemuk burungnya kawan-kawan. Itu. Selain telur, sayuran juga tunjang ya. Jadi bisa menggunakan sawi hijau atau gambas atau yang lain yang sekiranya menunjang untuk cepat gacor burung tersebut. Kemudian juga pemberian vitamin itu juga harus rutin kawan-kawan. Itu untuk perawatan pada extra fooding. Kalau bisa juga dikasih CD ya, CD kenari, bisa biskuat juga bisa sebagai pengganti CD, atau CD kenari yang sudah bermerek juga bisa digunakan. Perawatan selanjutnya yaitu buka tutup kerodong. Jadi burung waktu di embun kemudian dijemur itu dibuka kerodongnya. Nah, kalau sudah dijemur kemudian mau dimasukkan ke dalam rumah itu harus dikerodong kawan-kawan, supaya kenari tersebut tidak terlalu aktif di dalam bergerak. Nah, kalau burung tidak terlalu aktif di dalam bergerak, biasanya yang dia lakukan ya cuma bunyi, makan, itu ya. Itu jadi harus rutin dikerodong pada waktu dimasukkan. Kemudian waktu sore, asar atau jam 4 itu juga harus dikeluarkan burungnya kawan-kawan, supaya merasa segar dia. Ya, harus dikeluarkan dan juga dibersihkan kotorannya. Nah, sampai dengan jam 5 atau jam 6 baru dimasukkan kembali dengan kerodong. Jadi harus tutup lagi kerodongnya kawan-kawan. Nah, kerodong di sini berfungsi supaya kenari berasa hangat dan juga terhindar dari virus atau penyakit. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan sangkar kawan-kawan. Sangkar untuk anakan itu yang kami gunakan adalah sangkar bulat. Karena dengan sangkar bulat ini termasuk terapi supaya anakan nanti kalau sudah gacor itu akan satu titik, tidak banyak tingkah. Nah, untuk anakan supaya cepat gacor di sini, fungsi daripada sangkar bulat ini supaya anakan tersebut tidak over di dalam bergerak. Jadi yang dilakukannya hanya ngeriwik saja, kemudian makan dan juga tidur. Itu sangkar bulat ya. Langkah selanjutnya adalah memilih masteran. Jadi dasar masteran yang digunakan itu yang pertama harus lagunya enak ya. Nah, lagu enak di situ ciri-cirinya yaitu miji-miji. Kemudian cengkoknya juga bagus dan durasinya juga harus panjang. Kemudian volumenya juga harus keras. Nah, untuk gurunya di sini itu harus 1 guru ataupun 3 kenari, yang mana kenari tersebut kalau bisa anakan sampai gacor. Jadi gurunya ya tetap itu. Kalau gurunya itu berubah-ubah, biasanya untuk anakan sulit untuk menangkap. Jadi bingung ya, muridnya itu bingung untuk mau mengikuti guru yang mana. Jadi kalau misalnya gurunya sudah ditentukan 2 atau 3 kenari, ya sampai gacor lah untuk anaknya. Itu kawan-kawan ya, berbagi pengalaman dari saya supaya anakan kenari bisa cepat gacor pada usia 4 sampai dengan 5-6 bulan.
Terima kasih banyak kawan-kawan masih menonton channel Yatir Kenari, monggo dibuktikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.